Ya. Jangan double-double. Jangan double-double. Oke. 1, 2, 3. Yang mau dibuka bareng sudah. Kamu dapat apa? Sering kamu nggak keren? KitKat. Gimana? Dapat apa? Puas dengan pilihannya? Ya. Puas? Puas apa enggak? Puas. Puas apa enggak? Sudah coklat mah. Untung ada coklat. Ya. Oh, kurma. Kurma itu. Udah ya? Ya. Sekarang apa yang kamu sudah dapat enggak? Ini. 2. 1 aja, 1 aja. Oh, ya udah. Aku ini. Mau ambil itu baru ini. Apa yang kalian pegang itu boleh diberikan kepada orang yang kalian suka. Aduh, kecuali Kak Yesi ya. Di sini semua boleh kecuali Kak Yesi. Diberikan ke orang yang suka. Jadi itu dilepaskan. Oh, ya. Jadi kasih. Kalau aku tidak mau ngasih gimana, Kak? Nanti itu kita akan ngomong. Ayo. Ya. Sekarang Ini aku suka coklat soalnya. Iya. berat ini, oke? Sudah ya. Tukeran. Sudah ya, diberikan kepada orang yang disuka atau siapa yang kamu ingin beri kecuali Kak Yesi di sini, oke? Tahu lah. Oke, oke. 1, 2, 3. Cepi. Ini kain nani. Oke, stop. 1, 2, 3. Stop. Stop. Oke, Iya. siapa yang dapatnya lebih dari 2? Dari 1. Wah. Siapa yang dapat? Mana ini dapat berapa? Dapat 3. Siapa yang nggak dapat? Enggak dapat. Oke, sekarang gini. Apa yang kita miliki? Kesempatan terakhir. Mau tidak mau ini harus diberikan ke orang di samping kananmu. Di samping kanan. Di samping kananku. Kayaknya sih nggak boleh. Iya. Samping kanan. Puas di samping kanan. Kamu dapat 3. 2. Ya, kasih ke samping kananmu. Satu aja. Ya wis iki namanya ke sana kalau dalam sudah ini yang ambil malah tetap ambil. Oke Ira Oke, benar kasih berarti. sekarang banget ya. Oke, siapa yang mau sharing dari yang awal tadi ketika kita bareng-bareng mau ambil itu kan kayaknya semua sudah itu sampai yang mau sharing senang banget nggak? Lalu kok jadi neng ini ya, Cem? Sampai situ apa yang senang ya? Apa yang pertama kali senang? Terus dikasihkan ke orang lain. Terus habis dikasihkan ke orang lain masih harus ngasih lagi ke sebelahnya. Ada yang mau sharing perasaannya gimana dari awal? Nani, Saya karena kalau kita serahkan ya mendapatkan yang banyak itu kayak yang tidak adil gitu. Diberikan yang sama-sama mendapatkan gitu. tapi gimana perasaanmu ketika kamu milih Pertama kali pertama kali apa ngambil. pilihanmu? Oh, memberikan Ya, yang Pertama kali. coklat. Coklat yang mana? Itu. Kamu ambil itu. Terus disuruh ngasih ke orang lain. Gimana perasaanmu? Perasaan ikhlas. Oh ikhlas, oke. Karena pengen berbagi. Karena pengen berbagi. Terus habis itu terima 2 sekarang. Gimana perasaanmu? Lebih bahagia. Senang lah karena memberikan orang lain Malah dapat lebih. ada lagi yang memberikan. Gitu. Kak Jepi sekarang tadi dia aku nggak mau kasih. Iya Kak Jepi. Enggak, tadi kamu tanda itu, Kak. Ya. Meskipun aku suka dengan coklat, tapi aku akan mengasihkannya ke orang lain. Karena aku mikirnya seberapa
barang ya, misalnya sesuatu yang aku punya, jika aku ikhlas memberikannya ke orang lain, nanti pasti akan ada imbalannya. Maksudnya dia rezeki itu nggak akan berhenti sampai di situ gitu loh. Rezeki akan tetap mengalir meskipun kita memberikannya itu kepada orang tua. Nyatanya aku masih dapat 2 sekarang kan. Ya. Yang nggak dapat siapa sekarang? Dua ya. Gimana perasaannya Bu? Ikhlas aja. Nah, waktu tadi pertama ngambil apa? Ngambil. Permen. Iya. Ngambil permen. Terus disuruh ngasihin lagi. Iya. Terus ketika perasaannya semua pada ngasih orang yang disuka. Gimana perasaan jenengan ketika nggak ada yang ngasih? Enggak apa-apa karena belum rezeki. Nggak apa-apa karena belum rezeki. Ibu? Iya seneng lah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa ikhlas. Ikhlas. Oke. Kenapa Kak Yesi bikin ini? Oke, semua ditaruh lagi. Semuanya titipan. Kembalikan. Orang JKP males. Apa yang bisa kita ambil dari permainan ini teman-teman adalah kalau teman-teman tadi menggarisbawahi bahwa semua ini adalah titipan. Ketika kita bicara dengan berkat apa yang kita terima, memang memang kita bisa ngomong oh ya ini titipan. Tetapi ketika itu berkaitan dengan kenyataan yang kita terima sekarang, kita datang dari Indonesia ke Hongkong mau cari kerja, kepinginnya lempeng, tapi ternyata ada masalah, ada hambatan. Itu sama halnya dengan yang kita tadi lakukan. Ya, kita ingin menerima kayaknya aku kepingin ya semua lempeng, aku pengen yang baik, dapat rezeki banyak di Hongkong, dapat ya semuanya lancar. Tapi ternyata kenyataan itu diatur atau diatur oleh orang lain yang ada di sekitar kita atau keadaan, bahkan kita tidak punya kontrol atasnya. Karena Kak Yesi memberi perintah dan kalian tinggal aku nggak ikhlas. Kalau mau dibilang ya nggak ikhlas lah, KitKat aku seneng lah. Orang itu kurma ikhlas. Mana nggak oleh. Kalau kita mau jujur, itu terbesit. Keadaan yang kita terima sekarang mungkin itu nggak bisa kita terima dengan sehari kita langsung ngomong ya aku ikhlas, tapi butuh proses. Kemudian ketika kita melihat bahwa ini harus diberikan kepada orang lain, oke lah kita diajarkan dari kultur kita, dari budaya kita, dari agama kita diajarkan berbagi itu baik, gak apa-apa lah ikhlas. Yang terima 2, yang seneng lah. Aku memberi 1, aku dapat 2. Kalau kita nggak dapat apa-apa, pasti ya terbesit. Apalagi ketika perintahnya itu, Kak Yesi bilang berikan kepada orang yang disuka. Karena mungkin bertanya-tanya, berarti orang nek sing seneng aku ki. Bayangkan saja ketika dulu, nggak tahu ya, jenengan ngalami apa enggak, wayahe bagi-bagi coklat misalnya. Nggak ada yang ngasih coklat tuh kayaknya sedih banget kok nggak ada, atau ulang tahun nggak ada yang ngasih kado atau ngasih ucapan selamat kok sedih banget. Itu baru simple yang bayangkan itu dalam konteks kita sekarang. Nah seringkali ketika realita ini tidak sesuai kenyataan itu mempengaruhi diri kita, apalagi ketika kayak tadi contohnya aku kok nggak dapat apa-apa, koncoku kok itu akhir. Itu kadang kita rasakan kalau kita kaitkan dengan kejadian kita yang kita alami saat ini. Kita yang di shelter, kita yang saat ini juga bekerja. Rasanya kenapa orang lain tidak perlu susah-susah untuk sukses? Betul. Kok aku sing wis tenan yang lurus kok susah? Kok orang lain yang tidak lurus wah malah penak. Kita comparing, kita membandingkan satu dengan yang lain. Tetapi kita lupa bahwa yang kita perlu jalani adalah hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Kan? Yang perlu kita fokuskan adalah hidup kita sendiri. Nah, Kak Yesi mau mengajak kita pada saat ini untuk bisa nanti teman-teman kembali untuk bisa melihat ya
apakah aku pada saat ini dalam posisi yang baik-baik saja ketika aku menghadapi proses mau yang sidang, mau yang proses kepulangan atau proses yang lain dengan labor dan lain-lain. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa kita tidak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah di luar kontrol kita. Kalau kayak sih tanya, ada nggak sih manusia yang lahir yang bisa memilih dari mana kita lahir? Nggak ada. Nggak ada kan? Coba lek aku dadi dilahirne anake wong lain. Aku wis ora usah dadi Anak Raffi Ahmad. yang ora usah dadi domestik worker ini lah. Ya kan? Coba aku biyen nek sida dipek bojo wong kae. Nah, kita menjadi akhirnya berangan-angan ketika realita itu tidak sesuai yang kenyataan yang kita mau. Ya kan? Coba aku dadi anake Pak Jokowi. Piye rasane? Tapi belum tentu kan. Jadi kita tidak bisa memilih apa yang sudah terjadi ya kepada kita. Tetapi kita bisa membentuk apa yang akan terjadi pada kita nanti. Nah, jadi teman-teman yang terkasih,